Protista. Protista memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu memiliki sel atau tidak. Yang kedua itu uniseluler atau multiseluler. Yang ketiga yaitu hidup bebas atau bersimbiosis. Yang keempat, inti sel bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Anggota kingdom ini meliputi 1. Protista mirip hewan atau protozoa. Yang kedua, protista mirip jamur. Yang ketiga, protista mirip tumbuhan atau alga. Protozoa atau protista mirip hewan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki dinding sel. Yang kedua, bagian besar memiliki alat gerak. Yang ketiga, hidup bebas atau sebagai parasit organisme lain. Gambar di samping adalah gambar amuba dengan keterangan sebagai berikut. Gambar pertama itu adalah vakuola air. Gambar kedua, pseudopia. Gambar ketiga, ektoplasma. Gambar keempat itu endoplasma. Gambar kelima, membran sel. Keenam itu vakuola kontraktil. Ketujuh itu lisosom. Kedelapan itu nukleus. Kesembilan itu vakuola makanan. Dan yang terakhir yaitu mitokondria. Di atas merupakan contoh bakteri yang ada pada filum Flagellata dengan keterangan sebagai berikut. Nomor 1 itu inti sel, nomor 2 nukleolus, nomor 3 flagella yang melingkar, 4 yaitu blepharoplas dari granula basil, yang kelima itu kinetoplas, yang keenam granula vakuola makanan, yang ketujuh endoplasma, yang kedelapan itu ektoplasma, 9 itu pelikel, dan yang terakhir itu flagella bebas. Gambar di atas merupakan gambar paramecium dengan keterangan sebagai berikut. Nomor 1 itu vakuola kontraktil. Nomor 2 itu silia. Nomor 3 itu mikronukleus. Nomor 4 sitofaring. Yang kelima itu trikokis. Keenam itu ada lubang anus. Yang ketujuh itu vakuola makanan. Yang kedelapan itu makronukleus. Yang kesembilan itu pelikel. Peranan protista mirip hewan. A. Peranan yang menguntungkan. 1. Dapat dijadikan indikator adanya minyak bumi. Yang kedua, sebagai sumber makanan baru. Yang terakhir, dapat digunakan dalam pembuatan kosmetik. Yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat eukariotik. Yang kedua itu tidak berklorofil. Yang ketiga itu dapat menghasilkan spora. Dan yang terakhir itu bersifat heterotrof. Dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu jamur lendir. Yang kedua itu jamur api. Dan yang terakhir adalah jamur lendir bersekat. Yang terakhir yaitu protista mirip tumbuhan atau alga. Ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama itu bersifat uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, ukuran tubuh bervariasi. Yang ketiga, bentuk kloroplas bervariasi. Dan yang terakhir itu memiliki beberapa klorofil. Berdasarkan pigmentasinya dapat dibedakan menjadi pertama itu alga hijau, yang kedua alga coklat, yang ketiga itu alga merah, yang keempat alga pirang, yang keenam itu alga api, yang ketujuh itu alga mirip tumbuhan dan hewan, dan yang terakhir yaitu
Alga diatome.